Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tangguh Maulana Rizky, NIM 6101419136. Di sini saya akan menjelaskan tentang glikolis aerobik, glikolis anaerobik, dan kreatin fosfat. Yang pertama, glikolis aerobik. Glikolis aerobik adalah jalur glikolitik yang terjadi di sitosol dengan adanya oksigen. Bila dibandingkan dengan glikolis anaerobik, jalur ini jauh lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak ATP per molekul glukosa. Dalam glikolis aerobik, produk akhir yaitu pirufat ditransfer ke mitokondria untuk memulai siklus asam sitrat. Oleh karena itu, produk akhir dari glikolis aerobik adalah 34 molekul ATP, air, dan karbon dioksida. Yang kedua, glikolis anaerobik. Glikolis anaerobik terjadi di sitoplasma. Ketika sel kekurangan oksigen, lingkungan, atau tidak memiliki mitokondria. Dalam hal ini, NADH dioksidasi menjadi NAD plus dalam sitosol dengan mengubah pirufat menjadi laktat. Glikosal anaerobik menghasilkan 2 laktat, 2 ATP, 2H2O, dan 2H+ dari suatu molekul glukosa. Berbeda dengan glikolis aerobik, glikolis anaerobik menghasilkan laktat yang mengurangi pH dan menginaktivasi enzim. Yang ketiga, kreatin fosfat. Kreatin fosfat merupakan simpanan energi pertama yang digunakan pada awal aktivitas kontraktil seperti ATP. Kreatin fosfat mengandung sebuah gugus fosfat berenergi tinggi yang dapat diberikan secara langsung ke ADP untuk membentuk ATP. Reaksi ini yang dikatalis oleh enzim sel otot kreatin kinase bersifat reversibel. Energi dan fosfat dari ATP dapat dipindahkan kreatin untuk membentuk kreatin fosfat. Ketika cadangan energi bertambah pada otot yang beristirahat, peningkatan kontraksi ATP cenderung menyebabkan pemindahan gugus fosfat berenergi tinggi ke kreatin fosfat sesuai dengan hukum aksi massa. Jalur metabolisme kreatin tampak sederhana, namun sebenarnya pada sebagian besar jaringan mengalami kekurangan enzim yang diperlukan. Sebagian kreatin akan mengalami refosforilasi kembali menjadi kreatin fosfat, dan sebagian lagi akan mengalami degradasi menjadi kreatinin. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gilang Adi Bimantara dari Rabel PCKRC, nomor NIM 6101419135. Hari ini saya akan menerangkan pengertian dari siklus Krebs dan juga siklus dekarbosilasi oksidatif. Pengertian siklus Krebs tersendiri adalah suatu rangkaian reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel hidup dengan tujuan untuk menghasilkan energi dari asetil-CoA yang merupakan perubahan dari asam pirufat hasil dari proses glikolisis. Siklus Krebs juga dapat dikatakan sebagai salah satu dari tahap respirasi aerob, yang mana respirasi aerob merupakan suatu proses menghasilkan energi. Sebab respirasi aerob ini terjadi karena adanya proses glikolisis, siklus Krebs, serta transfer elektron. Karena siklus Krebs terjadi dalam kompartemen sebelah dalam dari suatu matriks mitokondria, maka untuk dapat terjadi proses siklus Krebs, maka asam pirufat hasil dari glikolisis tersebut harus masuk terlebih dahulu ke dalam mitokondria. Tentunya hal ini berbeda dengan proses terjadinya glikolisis yang berlangsung di dalam sitoplasma. Berikutnya adalah dekarbosilasi oksidatif. Adalah proses oksidatif yang berlangsung sebelum siklus Krebs akan mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA. Dalam proses ini terjadi berlangsung dalam beberapa tahap reaksi katalis oleh enzim pirufat dehidrogenasi. Mungkin saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toma Harinusamanik, NIM 3 angka belakang 137 dari Rombel PCKRC. Di sini saya menjelaskan tentang transport elektron dari produksi ATP. Yang pertama, reaksi NAD sama dengan NADH plus H+ menghasilkan 3 ATP per mol NADH.
kemudian masuk dalam sistem transport elektron di mitokondria. Terjadi pada reaksi A. Anaerob sama dengan fosfoglyceraldehyde sama dengan difosfogliserat. B. Pirufat sama dengan asetil CO-A. C. Isositrat sama dengan oxalosuccinat. D. Ketoglutarat sama dengan suksinil CO-A. E. Malat sama dengan oxaloacetat. Karena ada 2 mol NADH per reaksi dan ada 5 reaksi, maka total ATP yang dihasilkan 2 kali 5 kali 3 sama dengan 30 ATP. Yang kedua, reaksi pada FAD sama dengan FADH2 menghasilkan 2 ATP per mol FADH2 masuk dalam sistem transport elektron di mitokondria. Terjadi pada reaksi suksinat sama dengan fumarat. Karena ada 2 mol FADH2, maka total ATP 2 kali 2 sama dengan 4 ATP. Jadi total ATP-nya sama dengan 30 plus 4 plus 2 sama dengan 36 ATP. Ditambah 2 ATP dari glikolisis anaerob, jadi total produksi ATP dari proses glikolisis sama dengan 38 ATP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiak Chandra Utama, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Saya di sini akan menjelaskan proses pembentukan energi dari lemak dan protein. Yang pertama, proses pembentukan energi dari lemak. Reaksi trigliserid plus 3 H2O gliserol plus 3 asam lemak. Reaksi tersebut dengan dibantu enzim lipase. Gliserol akan mengalami glikolisis plus Silkus Krebs sehingga menghasilkan 22 ATP. 3 molekul dari 18 atom C asam lemak akan mengalami reaksi beta oksidasi plus siklus Krebs sehingga menghasilkan 3 kali 147 sama dengan 441 ATP. Total ATP yang dihasilkan 22 tambah 441 sama dengan 463 ATP. Skema reaksi dapat dilihat dalam kerangka ini di sini. Reaksi B, oksidasi asam lemak. Yang kedua, proses pembentukan energi dari protein. Secara umum, protein tidak digunakan sebagai sumber energi, kecuali dalam keadaan puasa dan kelaparan. Karena fungsi protein adalah untuk membantu mengatur metabolisme pada tubuh. Tidak semua asam amino dari protein bisa dijadikan sumber energi. Asam amino yang sering digunakan valin, isoleusin, leusin, alanin. Protein hanya memberikan sedikit sumbangan dalam produksi ATP, kecuali orang tersebut selama latihan juga berpuasa ataupun asupan karbohidrat dari makanan sangat sedikit. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan ucapan yang kurang berkenan, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.